kita nggak beli produk yang terafiliasi dengan Israel. Sampai itu makanan untuk ternak dimakan, untuk ayam dedek, untuk ayam rumput, kambing dedek atasnya. Iya. Itu mereka buat roti pakai air, kemudian dibakar, makan. Saking nggak ada makanannya. Jadi, tetapi ada juga teman wartawan yang lain yang lebih muda, dia sampai nyerah memberitakan tentang Gaza. Di mana warga dunia? Kami udah mati-matian memberitakan tentang Gaza, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saking begitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahatva Media. Kali ini kita agak rame nih. Ada hostnya ada dua. Saya Aditya ditemani sama Hesti. Terus kita juga kedatangan tamu yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Jadi kita mengangkat tema pada podcast kali ini. Kita sebagai warga Indonesia sesama Muslim, kita harus sama-sama tetap menyuarakan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Betul. Khususnya yang ada di jalur Gaza. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan siapa aja, Yes? Oke, jadi ada dua relawan nih. Yang satu dari relawan asli tempat kita saat ini melakukan podcast di Gunung Putri, yaitu ada Kang, apa manggilnya nih Kang? Kang Kebot, ya? gitu ya. Nah, satu lagi. Nama aslinya gue keren, Rinaldi. Iya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, itu nama lapangan aja sih. Oke. Jadi biasa dikenal sama teman-teman di lapangan Kebot. Oke, ada Kang Kebot dan Sehat, Kang satu Kebot ya? Sehat kan. Oke, lanjut. Ada satu lagi nih. Ada abang. Ada abang kita, senior kita nih. Ya, ada Abang Haji Panji Saputra. Selamat datang, Bang. Sami-sami. Sehat-sehat ya, Bang. Alhamdulillah sehat. Bang Bagang. Agak kurusan nih. Habis. Sakit katanya. Iya, agak kurusan. Turun 5 kilo nih. Iya benar nih. Pas kemarin sempat berangkat ke sana, terus pas pulang itu sempat sakit. Iya. Jadi habis perjalanan jauh langsung kecapean ya Kang ya. Oke. Kali ini kita yang tadi kita sempat sampaikan di awal bahwa kita saat ini masih melihat peperangan yang terjadi di Palestina yang saat ini mungkin kalau kita bukan mungkin lagi, ini udah nyata kita lihat ini genosida sebetulnya. Betul. Jadi kita langsung aja ke tema bahwa saudara-saudara kita di sana itu sekarang sudah makin sulit mau cari tempat aman di mana lagi, nggak ada kayaknya tempat aman. Mungkin nanti lebih lanjut ceritanya tentang di kondisi Palestina itu seperti apa, mungkin nanti kita juga bisa cari tahu lebih lanjut. Kemarin karena Bang Haji Panji juga sempat berangkat ke sana, berangkat menyalurkan misi kemanusiaan dalam rangka misi kemanusiaan, mengirimkan bantuan ya Bang. Oke, nanti mungkin ada cerita yang bisa disampaikan dan mungkin kita perlu informasikan juga ke kawan-kawan yang melihat podcast ini. Sebetulnya sejauh apa sih kondisi di sana dan apa saja sih yang sebetulnya bisa kita lakukan? Oke, mungkin sebelum kita jauh nih Kang ya, jauh ke perjalanan yang Kang Panji lakukan, gitu. Kita mau kenal dulu nih, Kang Panji ini siapa sih? Kenapa akhirnya bisa sampai jalan jauh ke Gaza sana gitu ya Kang ya? Oke, Kang boleh kenalan dulu kan ya Kang ya? Kenalan dulu kayaknya. Nah, nama siapa nih Kang? Terus misalnya hobinya apa juga gitu. Ya, nama lengkapnya Panji Saputra. Ya, hobinya seperti teman-teman ketahui senang berkegiatan. Kegiatan di alam. Senangnya jalan-jalan gitu dan ketemu tempat baru, ketemu orang-orang baru, itu hobi saya sih. Awal mulanya jadi relawan gimana nih Kang? Jadi relawan itu sebenarnya relawan itu dalam artian umum itu kan orang yang berkegiatan secara ikhlas dalam berkegiatan gitu. Bisa dalam bidang sosial gitu, bisa dalam bidang apa saja gitu.
Nah, dalam hal ini relawan kebencanaan itu memang saya mulai dari semenjak tahun 2014 atau 2015 saya lupa. Cukup lama juga berarti, Bang. Iya, mulainya dari tahun segitu. Bertemu dengan teman-teman yang punya hobi sama, gitu kan. Kemudian kita membentuk sebuah organisasi, kita belajar di situ, kita melatih diri di situ untuk mempunyai skill-skill dasar untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Gitu. Karena seorang relawan itu harus mengupgrade skillnya tuh supaya dia tadinya relawan kemudian bisa menjadi seorang penolong gitu. Karena seorang penolong itu atau rescuer bahasa Inggrisnya itu harus mempunyai skill-skill tertentu. Jangan sampai kita niatnya menolong tetapi kita nggak punya kemampuan sehingga bisa membahayakan diri kita dan juga orang yang kita niatnya gitu. Oke. Luar biasa. Jadi memang dalam dunia relawan itu sertifikasi untuk menambah kapasitas itu sangat diperlukan. Diharuskan. Ya, kita bisa membantu orang dengan cara apapun, gitu ya, dengan cara yang paling mudah hingga dengan cara yang paling sulit. Nah, level-level itulah di situ ada upgrade skill di situ. Sampai kita ujungnya menjadi seorang rescuer. Oke. Dari seorang relawan menjadi seorang rescuer. Itu ada proses di situ. Oke. Selalu menjadi relawan sebenarnya titiknya tuh sudah langsung ke tahap nasional kah atau sebenarnya dari tahap wilayah desa dan sebagainya gitu, Kang? Oke, itu panjang ceritanya. Artinya ada proses di situ. 2014-2015 saya membentuk sebuah organisasi bersama teman-teman namanya Petualang Muslim, Petualang Muslim Indonesia. Di situ kami melatih diri, dilatih oleh para profesional, gitu ya, abang-abang kita yang udah punya keilmuan itu. Kemudian dari situ mencoba membuka diri lagi bergabung dengan organisasi-organisasi lain. Nah, saya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keilmuan tentang bagaimana menjadi seorang relawan, kemudian upgrade skill menjadi seorang rescuer itu waktu di Jakarta Rescue, Jakarta Rescue Internasional. Di situ berkesempatan belajar ke luar negeri, ke Malaysia, ke Jepang untuk bergabung menjadi seorang relawan internasional di Relawan International Search and Rescue Advisory Group atau INSARAG. Itu di bawah United Nations, Jakarta PBB. Di situ kami dilatih bagaimana, khususnya kegempaan, bagaimana kita melakukan sebuah manajemen kebencanaan, bagaimana kita melakukan sebuah pertolongan, peralatannya apa saja, manajemen pasukannya seperti apa, itu diajarkan di situ. Itulah kesempatan pertama bersinggungan dengan relawan-relawan internasional, skalanya skala internasional. Selain itu kita berkegiatan tetap di kebencanaan yang ada di Indonesia, gitu, bersama organisasi-organisasi lain menjadi mitra lah, gitu, di Indonesia. Demikian. Luar biasa ya. Menjadi seorang relawan itu memang perlu proses yang panjang juga ya. Belajar dulu. Ada belajar. Ada level-level gitu. Oke, kalau Kang Panji sama Kang Kebot nih pernah bergerak bareng juga, Kang? Oh iya, beliau nih salah satu mitra atau teman yang sering kita bersinergi di lapangan, khususnya di dalam kebencanaan-kebencanaan yang ada di Indonesia ya. Terakhir itu di longsor yang di Bogor itu. Bogor, Semeru juga kemarin. Semeru di Lumajang kan. Kemudian ada tsunami di Banten, gitu kan, gempa Cianjur juga. Jadi alhamdulillah kalau kita nih relawan, kita nyebutnya relawan saja ya. Secara umum itu akan silaturahimnya ketemunya di tempat bencana. Dan itu aja sebenarnya. Di situ kita ngeblend, kita bisa berkomunikasi, kita bisa silaturahim, saling bertukar informasi, bersinergi lah ya, bersinergi. Tidak ada sekat di situ di dunia kerelawanan. Itu masya Allah nikmatnya. Oke. Biasa nanganin bencana di Indonesia gitu kan ya, mungkin kebencanaan Indonesia. Terus kemarin kita dapat info bahwa Kang Panji juga pergi ke jalur Gaza gitu ya, Kang ya. Itu gimana nih, Kang, perjalanannya bisa sampai ke sana gitu, Kang? Iya, salah satu yang mengantarkan saya ke satu organisasi besar dan cukup tua di Indonesia namanya Perhimpunan Al-Irsyad. Jadi Perhimpunan Al-Irsyad ini usianya itu sama dengan kira-kira dengan Muhammadiyah, gitu, dengan NU, gitu, sama dengan organisasi emasnya yang ada di Indonesia. Hanya mereka kebanyakan anggotanya adalah orang Arab. Perhimpunan Al-Irsyad ada, WNI-nya ada. Awalnya mereka itu semua keturunan Arab. Jadi pada saat itu sejarahnya mereka tidak bisa membentuk sebuah organisasi karena bukan pribumi.
ketemulah seorang pemuda di sebuah tram, ya, sekitar tahun 1912 itu. Seorang pemuda sedang membaca sebuah majalah berbahasa Arab. Arab. Orang pribumi, pemuda itu. Nah, ditegurlah ada seorang keturunan, kalau nggak salah, keturunan Yaman, gitu ya, Syekh itu. Ditegur, kok pribumi udah baca majalahnya keren gitu. Bahasa Arab yang waktu itu majalah itu terkenal gitu. Oke. Mau tahu nama pemuda yang tadi yang baca majalah? Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, oke. Luar biasa. Pendiri Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Oke. Ditegur sama Syekh namanya Syekh Sukarti kalau nggak salah. Itu adalah pendiri dari perhimpunan Al-Irsyad. Oke. Pendiri dari Al-Irsyad, gitu ya. Itu harus bisa membentuk sebuah organisasi untuk bisa aspirasi masyarakat bisa berkembang, pendidikan itu harus bikin sebuah organisasi untuk jadilah Muhammadiyah. Saya nggak bisa karena saya bukan orang pribumi. Itu salah satu sejarah tuh, sejarah antara Muhammadiyah dengan Al-Irsyad. Demikian. Wow. Itu sejarahnya. Itu jadi tahu ya. Iya. Ternyata memang Muhammadiyah itu organisasi yang memang ada. Setelah itu baru ada Nahdlatul Ulama. Oh, oke. Padahal mereka antara pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah itu satu guru. Guru belajar di Mekah, kemudian dia pulang ke Nusantara. Waktu itu namanya, kemudian membuat organisasi. Tujuannya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wow. Itu sejarah singkat lah untuk Al-Irsyad. Oke, mungkin jadi pertanyaan nih, kenapa Kang Panji akhirnya bisa gabung gitu ya, Bud, ya? Itu ya tadi ya. Iya. Jadi melenceng ke sejarah. Kenapa kita jadi tahu nih akhirnya? Sekarang saya itu ada di sebuah organisasi juga. Saya banyak nih ada di organisasi-organisasi ya. Salah satunya namanya Komunitas Sahabat TNI Polri. Oke. Atau Kombatpol. Di situ saya sebagai ketua divisi kebencanaan dan bela negara. Oke. Saya diajak rapat untuk datang ke kantor pusatnya Perhimpunan Al-Irsyad di Keramat Raya. Kemudian di rapat itu sedang membahas bagaimana cara kita membantu Palestina. Oke. Ya, bagaimana caranya? Kita harus berhimpun, kita harus bersatu, menyatukan kekuatan, gitu kan? Nah di rapat itulah bermunculan kan ide seperti apa. Kemudian diperkenalkan satu persatu. Kemudian saya terakhir dapat kesempatan juga ya memperkenalkan diri. Saya perkenalkan diri. Nama saya siapa, kemudian kegiatan saya apa, kualifikasi saya apa, gitu kan, saya sampaikan. Kemudian saya pernah menerima pendidikan di mana, gitu. Itu disampaikan dan mereka tertarik. Mereka langsung hire saya, kemudian membentuk sebuah yayasan namanya Arshina, Al-Irsyad Respon Team Indonesia. Nah sekarang saya wakil ketua di yayasan itu. Wow. Langsung jadi wakil ketua nih. Iya, langsung jadi wakil ketua. Ketuanya adalah saudara Fawaz Al-Katiri. Dia itu adalah bendahara di Perhimpunan Al-Irsyad. Oke. Di yayasan itu dia jadi ketua. Saya jadi wakil. Kita punya divisi-divisi, ada divisi kebencanaan, ada divisi kepanduan, ada divisi bela negara yang diketuai oleh masing-masing divisi. Itulah awal mulanya. Awal mulanya ketemu dengan teman-teman di Al-Irsyad. Oke. Perjalanannya panjang nih sampai akhirnya bisa masuk ke Al-Irsyad tadi ya. Perhimpunan Al-Irsyad. Oke, Bang. Setelah Abang masuk di Al-Irsyad, Bang, itu sejarahnya gimana tuh, Bang? Bisa tiba-tiba ada ajakan sampai untuk pergerakan ke misi kemanusiaan untuk ke Palestina. Baik. Salah satu concern saya sekarang memang, saya ini sekarang mahasiswa. Saya ambil S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ambil Fakultas Ilmu Politik. Tetapi politiknya bukan politik praktis. Ya, jadi di ilmu politik itu ada dua konsentrasi. Satu politik praktis, isinya tuh caleg, orang partai, gitu kan. Sedangkan saya ambil konsentrasi di politik kebencanaan. Sesuai dengan passion saya. Dan sebagai informasi, kebidangan itu di Indonesia hanya baru sedikit sekali orang yang paham. Salah satunya ada sekarang jadi unsur pengarah di BNPB itu, ibu-ibu itu, dokter. Itu keilmuannya sedikit sekali di situ, orangnya sedikit sekali. Saya ambil itu tertarik karena passion saya ada di kebencanaan. Saya ingin tahu tentang politik kebencanaan. Itu yang menjadi salah satu daya tarik dari Perhimpunan Al-Irsyad, bahwa saya mungkin mempunyai keilmuan di situ. Selain sebagai praktisi, saya harus menjadi seorang akademisi sehingga kita bisa melihatnya lebih luas.
Nah, soal perang di Gaza ini, konflik antara Palestina dan Israel ini, kita melihatnya dari beberapa sudut pandang. Oke. Ya. Ada yang dari sudut pandang agama. Itu ahli agama melihatnya dari sudut pandang agama, bahwa konflik ini adalah konflik agama. Iya. Tetapi orang politik melihatnya dari sudut pandang politik. Ini hanya masalah politik yang dibumbui agama. Oke. Kalau orang agama, ini masalah agama yang dibumbui politik, gitu kan? Tapi orang politik ini masalah politik kekuasaan. Belum lagi dari kacamata bisnis mungkin. Dari kacamata bisnis lain lagi. Dari kacamata relawan, ini Kemanusiaan, melihatnya kemanusiaan. Kita nggak peduli urusan politiknya. Kita nggak peduli siapa yang berkonflik di situ. Tetapi kita peduli adalah ada hak-hak manusia di situ yang dilanggar, yang dizolimi. Itu kita misi kemanusiaan. Ada lagi dari kacamata akademisi. Akademisi ini lebih komplit melihatnya. Dia melihatnya dari sisi agama, dari sisi politik, dari sisi kerelawanan, itu diramu menjadi sebuah penulisan ilmiah, menjadi sebuah jurnal ilmiah, sehingga menciptakan produk yang itu nanti ada pertanggungjawabannya, gitu. Ada risetnya, gitu, penelitian ilmiah. Itulah seorang akademisi. Kayak gitu. Seru ya? Seru ternyata. Wow, agak berat tapi ya. Kemarin pas berangkat ke sana itu tanggal berapa itu? Oke. Perang itu kan Pak di awal di 7 Oktober tuh. Ya itu udah hampir 2 bulan setelahnya ya. 2 bulan setelahnya. Oktober, November, Desember, saya Januari. Udah 3 bulan. Oke. Gimana akhirnya bisa berangkat, Kang? Kemudian antara Perhimpunan Al-Irsyad dengan Pembatpol berfusi. Dalam memberangkatkan 2 orang relawan, yang salah satunya saya, gitu. Karena di sana biaya operasional untuk bisa sampai ke sana lumayan tinggi. Jadi mereka berfusi, bertugaslah kami di sana. Tujuannya satu, kami mengassessment tentang keadaan di sana. Kira-kira untuk bantuan apa yang paling tepat, kemudian kita lewat jalur apa. Karena ternyata banyak juga bantuan-bantuan yang tidak pas atau tidak tepat sampainya, gitu kan. Terus bahkan sampai menumpuk gitu di Rafah. Betul. Jadi itu yang kita assessment. Kira-kira apa yang paling tepat, dengan siapa kita bermitra di sana, kita assessment sambil membawa juga bantuan. Alhamdulillah dari 10 hari bertugas itu kami mendapatkan informasi-informasi A1 tentang apa yang sedang terjadi di Gaza khususnya, dan apa yang sedang terjadi di perbatasan antara Gaza dengan Mesir. Demikian. Dari tanggal 17 Januari sampai tanggal 27 Januari, 10 hari. Dan insya Allah besok sore saya berangkat lagi. Hari Rabu besok saya terbang sore untuk program Ramadan. Jadi full 1 bulan di sana, di Mesir. Jadi selama bulan Ramadan nanti Bang Panji di sana. Iya, insya Allah. Demikian kesehatan selalu, Bang. Amin. Itu yang ini karena Ya, intinya itu ya. butuh namanya kegiatan di lapangan itu butuh fisik yang prima. Seorang relawan ini tahu persisnya. Oke, Kang, penasaran sih sebenarnya tuh apa yang terjadi di sana gitu kan. Terus kalau tadi Kang Panji bilang, Kang Panji tuh ke sana membawa bantuan juga gitu kan. Tapi yang kita dengar kan bantuan ini susah sekali masuk ke sana gitu kan. Bahkan sampai tertahan itu berminggu-minggu itu. Nah, iya. Bahkan ratusan truk gitu ya. Iya, itu tuh gimana sih sebenarnya yang terjadi di sana tuh, Kita Kang? mulai bicara tentang apa yang sedang terjadi di sana. Kalau tadi kan background-nya ya, kita bicara di sana. Yang terjadi di sana itu yang sekarang ya, itu diawali setelah kejadian 7 Oktober. Tetapi itu tidak membackingi kejadian yang sekarang itu sebenarnya akibat dari kegiatan-kegiatan dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jadi ada sejarah-sejarahnya itu. Terjadinya perang antara Israel dan Palestina. Ledakannya ya. Ini hanya salah satu ini saja, pemicu saja, salah satu pemicu saja. Gitu. Mereka itu orang-orang yang ada di Gaza itu jumlahnya kurang lebih sekitar 2 juta. Ya. Jadi dulunya negara Palestina, ya dulunya sebelum tahun 1948 itu jadi negara yang berdaulat. Ya, kemudian terjadi perang sejak kekalahan Ottoman, ya pada saat Perang Dunia Pertama oleh Inggris. Ottoman kalah, kemudian wilayah Palestina itu diambil oleh Inggris. Diambil oleh Inggris dan dibagi 2. Satu untuk Arab Palestina, yang sebelahnya lagi untuk Yahudi. Yahudi. Berproses, banyak orang-orang Yahudi dari belahan dunia manapun datang. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, mereka mendapatkan tekanan di negara-negara Eropa. Ya, zaman Hitler ingat ada genosida, ya. Iya, betul. Seluruh di negara-negara Eropa orang-orang Yahudi ditekan, dibantai gitu.
mereka didatangkan ke Palestina sebagai Oke. pengungsi Oh. dan diterima dengan baik Oleh warga Palestina. oleh warga Palestina. Selamat datang, Disambut. disambut, diberikan makanan, diberikan pengobatan, diberikan tempat tinggal, Dari sisi kemanusiaan Dari mereka sudah kemanusiaan. menerima dengan baik. betul, diterima. Tetapi setelah itu terjadi okupasi. Tadi Mm-mm. setelah 1948 terjadi perang antara Israel yang semakin banyak itu dengan negara-negara Arab. Di situ Oke. kalah negara Arab. Wow. Itu jadi semakin banyak warga Palestina. Jadi negara Israel sedikit demi sedikit digerogoti, dikuasai, diokupasi, sehingga terbelah menjadi dua. Ada yang di tepi barat, Ya. di mana di situ ada Masjid Al-Aqsa, atau sering kita dengar West Bank. Ada yang di jalur Gaza, Oke. terpisah mereka. Yang di tepi barat secara 100% dikuasai oleh Itu yang ada tembok, benteng tembok yang di benteng itu Gaza. ke Gaza. Ya, jadi dia ke barat kalau nggak salah, ke barat itu udah langsung daerah yang dikuasai Israel, Mm-mm. ke timurnya laut, Ya. ke utaranya Israel, Ya. ke selatannya Mesir, Ya. perbatasannya. Ya. Nah, baru kita mulai terjadi perang 6 hari gitu pada tahun 1986 gitu yang menyebabkan kekalahan. Jadi karena dia di backing oleh Iya, negara-negara di situ ada Inggris, kan, ada Jerman, Sekutunya ya. Eropa gitu, sehingga negara-negara Arab kalah. Sehingga semakin sedikit tanah Palestina itu Dan tersisa, dicaplok-caplokin, diokupasi, didatangkan penduduk, dibangun, penduduk aslinya diusir. Nah, di Palestina ada 3 partai yang berkuasa. Oke, ini Kita masuk harus ke tahu, politiknya nih ya. Harus ke politiknya. Maka tadi saya harus seorang akademisi itu melihat dari berbagai sudut. Ke politiknya ada 3 partai. Yang terkuat apa? Hamas. Oh, oke. Nah, Hamas itu kan. Yang Hamas kedua partai. Jihad Islam. Oke. Yang ketiga Fatah. Di Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Oke. Di tepi barat ada Fatah. Patah. Di Jihad Islam ada di tepi barat, ada di Gaza. Tetapi mereka tidak cukup kuat Kuat. secara politik. Tetapi secara persenjataan itu Fatah di urutan ketiga. Oh, Hamas oke. pertama, Jihad Islam. Jihad Islam. Kemudian Patah. Oke. dalam kelanjutannya dalam mereka cara berpolitik, Fatah lebih mengedepankan negosiasi Oke. dengan presiden yang terkenal Yasser Arafat. Yasser Arafat. Ya, negosiasi ya. dengan skala-skala tindakan militer yang paling rendah. Nah, yang tinggi-tinggi ini Hamas dengan Jihad Islam. Dia punya sayap-sayap militer seperti Al-Quds, gitu, sayap militernya Hamas. Gitu. Jadi Gaza ini dikuasai penuh oleh Hamas. Di mana Hamas itu memenangkan pemilu, Oke. ya, secara demokrasi, dipilih oleh rakyat Palestina untuk memerintah, tetapi tidak diakui Oh, oke. oleh negara Barat karena takut tadi ya sikapnya yang keras. Mereka lebih mengakui Fatah karena Fatah lebih mau Negosiasi. itu ya. Itu Oke. politik tuh. Oke, oke. Seperti itu. Ya, sedikit aja kalau politiknya, kalau usah dalam-dalam. Oke. Kayak gitu. Kemudian terjadilah penyerangan kemarin 7 Oktober oleh sayap militer dari Hamas, gitu kan. Itu bukan yang mengakibatkan keadaan sekarang karena penjajahan ini sudah berlangsung dari tahun 1940. Sudah puluhan tahun ya. Iya. Ada tidaknya kejadian 7 Oktober itu tetap rakyat Palestina, Sudah menderita. tanah Palestina tetap dibunuh, dibantai oleh Israel. Oke. Nah, itulah sebelum kita lebih jauh lagi bicara tentang keadaan Gaza sekarang. Oke. Oke, Bang. Hari ini tadi pagi itu update berita itu saya melihat itu sudah tembus di angka 30.000. Sudah lebih. Luar biasa. Ya. Maksud saya ini sangat memprihatinkan. Jadi ini sudah korbannya juga banyak anak-anak, Betul. ya kan? Ibu-ibu. Nah sekarang mereka tempat yang paling aman itu di mana? Tapi kan terakhir tuh Rafah itu juga udah mulai diserang tuh. Oke, saya mau coba gambar. Oke. Gaza itu nggak luas. Nah, kalau di Indonesia tuh segimana sih sebenarnya? Jakarta misalnya. Iya. Jakarta. Oke. Seluas Jakarta. Segitu gitu. Itu pun lebih luas Jakarta. Oke. Gitu. Itu pun lebih luas Jakarta. 70% Jakarta mungkin. Ya mungkin kira-kira ya. Nanti bisa dicek. Itu ada. Dia itu ada Gaza Utara, Gaza Selatan. Ya, Gaza Utara yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah yang dijajah oleh Israel. Sedangkan Gaza Selatan berbatasan langsung darat dengan Mesir. Mesir.
Yang dihantam yang mana dulu? Yang utara dulu. Iya. Iya. Pintu masuknya tentara Israel itu dari utara. Gitu. Dihantam, dibom, gitu kan? Diberikan PHP itu sama tentara Israel. Kalau mau aman ke selatan. Udah dengar gitu kan? Iya, iya, iya. Kalau mau aman ke selatan, karena utara daerah operasi militer. Mhm. Banyak yang berbondong-bondong ke selatan. Faktanya di dalam perjalanan mereka ke selatan, mereka pun diserang. Iya, betul, betul. Banyak yang meninggal. Sampailah mereka di tengah-tengah, namanya Khan Yunis. Tengah-tengah itu, antara utara dan selatan. Oh iya iya. Khan Yunis disikat. Utara udah selesai nih, Abis. hancur. Tidak ada fasilitas gedung yang tersisa, hancur. Hampir rata. Walaupun sampai sekarang masih tetap ada warga yang bertahan, cuma jumlahnya tetap masih ada. masih ada. Oke. Jumlahnya nggak banyak, gitu. Khan Yunis hancur. Ke selatan, ke Rafah. Kalau mau aman, Rafah. Jangan tuh berbondong-bondong lagi ya. Informasi terakhir dari 2 minggu yang lalu, Rafah pun sekarang sudah dibom. Mau kemana lagi mereka? Sedangkan mereka udah mentok ke tembok perbatasan Mesir. Rafah, mau kemana? Jadi keyakinan orang Gaza, Gaza adalah tempat terdekat dengan surga. Kenapa begitu? Setelah ini kami syahid. Tidak ada lagi tempat kami pergi. Mereka punya keyakinan. Iya. Setelah Rafah ini, kami syahid. Insya Allah ke surga. Jadi Gaza itu tempat paling dekat jaraknya Iya, dengan surga. Artinya apa? Dengan kematian itu begitu dekat. Saking mereka, Bingung. dan mereka berkeyakinan tidak ada yang bisa menolong mereka selain Allah. Nah, terus kita ngapain sekarang? Iya, Itu kan iya, pertanyaan iya. kita kan. Kita ini membantu saudara kita di Gaza selain karena mereka saudara Muslim, di mana kita diajarkan oleh agama kita, Muslim itu satu tubuh, satu tersakiti maka yang lain merasakan. Itu yang lain merasakan. Jawaban yang lain, alasan yang lain, ini sebagai jawaban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita ditanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk menolong saudara kamu di Gaza? Apa? Dia bisa jawab sekarang. Setelah ini, saya pernah podcast membahas tentang Gaza. Betul. Itu aja. Menyuarakan Gaza gitu. Iya, saya berdoa. Harta saya belum punya, Bu. Ya Allah, kalau harta, tenaga pun saya nggak bisa ke sana. Tapi saya sudah pernah podcast untuk menyuarakan pendidikan. Jadi itu kita menyiapkan jawaban kita masing-masing atas tanggung jawab terhadap saudara Muslim kita. Apa yang sudah? Iya benar. Sedangkan yang bisa menolong mereka hanya Allah. Ya. Sekarang, dengan kondisi geopolitik yang ada sekarang, di mana Saudi Arabia, di mana Yordania, di mana Mesir, yang notabene ada negara Muslim. Iya benar. Tapi kita nggak bisa sesimpel itu bicara karena di situ ada alasan-alasan negara Lainnya. di situ yang mereka sendiri yang paling tahu. Ini masalah geopolitik yang tidak simpel. Nah, Bang, kalau dari kacamata bisnis ya, ini ada opini yang beredar, ada statement juga yang beredar bahwa Israel ini ingin membuat seperti kayak terusan Suez itu. Kanal, oke. Betul. Nah, jadi tolong dibantu dijawab, Bang, apakah memang itu arahnya ke sana? Oke, anggap saja ini sebuah isu, Oke. ya, karena kita nggak tahu kebenarannya. Benar. Tapi ada isu seperti itu. Kita tahu ya, sekarang ini kapal-kapal dari luar Israel menuju semenanjung itu harus melewati namanya terusan Suez. Itu mahal sekali, Bapak dan Ibu, ya, setiap kapal itu. Luar biasa. Dan sekarang terbukti pada saat dia mau masuk ke terusan Suez itu dia dihadang oleh Yaman, ya kan? Iya. Di situ ada selat sempit Iya. di Yaman itu. Di situ jadi tempat wilayah kuburannya kapal itu. Oke. Ya, pada saat mau masuk udah disikat. Itu terjadi. Kalau dia selamanya dalam kondisi seperti itu, ini pasti membahayakan. Jadi kita harus membuat terobosan baru. Kita harus punya selat yang bisa langsung gitu. Itu salah satunya. Kedua, sumber daya. Oke. Kenapa saya sebutnya plant minyak? Takut kedengaran Amerika. Kalau Amerika tahu, dia langsung turunin helikopter sih, mana minyaknya? Begitu. Iya benar. Kayak gitu. Jadi itu dari sisi isu yang beredar dari sisi bisnisnya. Demikian. Dan mereka butuh wilayah untuk diduduki untuk rakyat mereka. Belum selesai perang, Gaza Utara sudah dikapling-kapling. Ya, ada isu udah jadi perumahan Iya. gitu kan? Perang ini juga jadi ajang perluasan daerah kekuasaan mereka. Jelas secara politik itu, politik kekuasaan. Tapi kan nggak bisa dibenarkan juga kalau genosida itu pasti. nggak bisa dibenarkan. Pasti semua negara mayoritas itu mengecam
Tapi nggak cukup mengecam aja yang kita butuhkan. Tapi mereka bisanya hanya itu. Karena ada negara-negara kuat yang memveto, gitu kan? Pada saat mengecam, minta gencatan senjata, menang suara. Tapi ada yang punya hak veto di situ. Amerika, Inggris, Jerman. Tetap menang mereka akhirnya. Ada yang menarik nih, Bang. Oke. Kita memang sesama Muslim harus menjaga Islam. Tapi ini ada pertanyaan titipan. Baik. Kenapa negara-negara Arab yang notabene mereka Muslim itu tidak membantu? Oh, ini yang perlu diluruskan. Oke. Karena memang itu banyak tuh Bang. Sejujurnya, yang paling banyak membantu itu justru mereka. Oke. Saudi Arabia, Mesir, Jordan, Kuwait, Qatar. Itu Mereka membantu. bantuannya yang kita lihat di Mesir itu yang paling banyak dari mereka. Oke. Truk-truk bantuan itu dari Saudi Arabia Mungkin banyak sekali. berpikirnya yang beropini seperti itu tuh Mungkin berpikirnya kenapa nggak ikut perang? Ini yang tadi saya bilang, ini masalah geopolitik. Oke. mungkin mereka pengennya wah Arab itu ikut perang. Ya, itu Mesir itu ikut perang. itu hati kecilnya kita. Kenapa sih mereka sekarang diam nggak bantu secara militer? Mereka bantu dulu pernah perang Arab Israel pernah selama 6 hari kalah gara-gara Israel dibantu Amerika, bantu Iya. Inggris, Iya. gitu kan. Sekarang mereka tentu punya alasan-alasan. Kalau saya menurut kacamata saya sebagai orang akademisi ilmu politik gitu, ini mereka coba menjaga kondusivitas kawasan. Contoh Arab Saudi. Arab Saudi itu adalah pemegang amanah terhadap 2 kota suci, Madinah dan Mekah. Ya. Di mana Yaman kemarin Kena juga. kelempar rudal dari Yaman ke Israel, itu kan lewatin Arab Saudi. Ditangkis sama Arab Saudi. Lah kalau jatuhnya ke Madinah, kalau jatuhnya ke Mekah, Itu marah semua. artinya ada ibadah yang harus dijaga kondusivitasnya di Saudi Arabia apa? Ibadah haji dan Umroh. di mana semua orang dari belahan dunia ada di situ. Makanya nggak sesimpel itu. Iya, Gitu. iya, iya. Artinya kalau Saudi Arabia memutuskan untuk ikut Ikut perang. berperang, artinya wilayah dia siap terancam Iya. keamanannya. Dan teman-teman, saya baru merasakan nikmat aman setelah kemarin ke Mesir. Bahwa nikmat aman yang kita rasakan di Indonesia, Masya Allah nikmatnya. Paling Kita aman. bisa ibadah, kita bisa ngobrol begini, kita bisa sama keluarga. Itu karena nikmat aman. Dan itu pula nikmat aman itu yang dijaga mungkin Sama negara-negara. oleh negara-negara itu. Jangan sampai kondusivitas kawasan itu terganggu. Dan mereka tetap mengupayakan negosiasi-negosiasi secara diplomasi. Tetapi banyak orang awam yang melihatnya tidak seluas itu. Betul. Sempit kacamatanya. Padahal itu bantuannya banyak sekali. Jordan itu banyak menampung warga Gaza yang sakit dan terluka. Oke. Itu biaya mahal loh. Biaya perawatan orang sakit itu. Mesir, Kuwait, Qatar, itu banyak. Apalagi Saudi Arabia. Itu banyak orang Palestina loh di Saudi. Dari perang-perang sebelumnya. Berarti korban yang dari Israel itu bisa masuk keluar Gaza, keluar Palestina untuk dirawat di rumah sakit negara-negara tetangga. Yes, Itu bisa masuk. itu. Dengan seizin dari negara. Karena kondisi. Oh, oke. Karena membutuhkan perawatan yang urgent. Gitu. Itu bisa. Itu boleh keluar ya. Yang membolehkan siapa? Misalnya Mesir. Oke. Yang berbatasan langsung. Kalau lewat Israel tentu saja nggak diizinkan. Ya, nggak bisa. Ya. Tapi lewat Mesir itu masih diupayakan, Kalau masih bisa. Israel mending ditembak lagi biasanya. Iya, habis lagi dong. Iya, banyak. Jadi rumah sakit di Mesir, Jordania, Qatar, Saudi Arabia itu menampung banyak pasien-pasien dari Gaza. Nah, terkait terakhir Bang, di PBB, Ya. langkah Menteri kita nih, Retno Sudi, Sudi. dengan statementnya, dengan keresahannya menyuarakan Palestina itu tanggapannya menurut Abang seperti apa? Udah cukup. Indonesia dari awal kemerdekaannya sesuai termaktub di Undang-Undang Pembukaan bahwa kita ingin tidak ada negara terjajah, begitu kan? Penjajahan ini harus dihapuskan dari Ikut serta dalam perdamaian ikut serta dunia. dalam perdamaian dunia. Dan itu dipegang komitmen itu sampai sekarang. Kenapa? Pada saat dulu Indonesia merdeka, tahu negara pertama yang mengakui kedaulatannya? Negara mana? Ada yang tahu? Mesir. Oke. Kemudian ada Syekh dari Palestina yang juga mengakui Ikut. kedaulatan. Ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang berbicara seperti ini, ngapain jauh-jauh ke Gaza? Itu tetangga juga. Masih butuh. Itu banyak banget.
Kita main terakhir ke Cianjur aja. Jawab begini. Untuk dapat menolong orang, ya orang lain, kita tidak harus menunggu. Kita tidak harus menunggu. Kita harus tolong dulu saudara kita. Ya saudara kita tuh kita tolong, tapi juga jangan sampai menghentikan pertolongan kita terhadap saudara-saudara kita. Iya, betul. Ingat gak dulu pada saat kita baru merdeka, mereka juga bukan orang susah, bukan orang senang tuh, mereka tetap mengakui kita kok. Betul. Kayak gitu. Kenapa kita sekarang nggak? Apalagi kita satu agama. Di mana itu? Gitu. Satu tubuhnya itu. Yang dekat kita tolong, yang jauh juga kita tolong. Gitu. Itu Jangan prinsip pandang. relawan. Betul. Relawan itu nggak boleh ada sekat agama, tidak boleh ada sekat politik, tidak ada sekat apalagi kesukuan. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Nah, itu relawan tuh. Betul. Ya, jangan, oh kamu agamanya beda nggak kita bantu. Oh kamu dari negara yang sukunya beda nggak kita bantu. Siapapun kita bantu. Itu namanya relawan. Relawan kemanusiaan. Wow, luar biasa sejauh ini nih. Luar biasa. Mantap. Bang, mau nanya dong Bang. Kenapa masyarakat Gaza Utara itu tidak mau, kalau masih ada di Masih bertahan gitu ya? bertahan, kenapa mereka tidak lari ke Banyak hal faktornya. Kenapa? Mereka banyak yang berkeyakinan bahwa kami tetap harus menjaga tanah ini. Iya. Karena kalau mereka kosongkan, itu langsung ditempatin. Gitu. Itu terbukti gitu. Tapi banyak juga yang merasa kesulitan, nggak kuat akan penderitaan, ya mereka mengungsi. Tapi secara umum orang Gaza, orang Palestina itu mempunyai kesabaran yang tingkatnya tidak ada yang menyerupai di dunia. Karena mungkin yang tadi abang bilang, Gaza itu terdekat dengan Turki. Jadi mereka yang milih bertahan. Mereka punya keyakinan itu. Ini daerah tanah kelahiran saya. Iya. Jangan sampai dirampas. Betul. Mungkin seperti itu. Itu yang Kita disebut. mungkin kalau misalnya Rumah dalam kita gitu ya? keadaan seperti itu, kita akan melakukan hal yang sama. Mungkin juga tidak. Ya karena Tergantung keimanan ya, gitu. tergantung keimanan satu. Kemudian sejauh apa kita ditempa oleh kesulitan. Iya, kuat Gitu. nggak nih orang gitu Bang? Mereka tuh udah dari tahun 1948 itu sudah merasakan kesulitan. Pahitnya. Gaza itu seperti penjara berskala besar, di mana air, listrik itu dikontrol penuh oleh Israel. Di remote ya bang. Ya, dia karena apa? 2 juta orang ini market juga. Nah ini kita bicara Iya. dari market nih. 2 juta orang ini market juga, di mana dalam keadaan tidak perang, mereka juga berhubungan, dagang. Ya, ada 6 pintu dari Gaza itu. Yang 5 dikuasai penuh oleh Israel, 1 pintu dikuasai oleh Mesir. Yang 5 pintu itu dipakai untuk berdagang. Hasil komoditi dari Gaza, buah-buahan, sayur, itu kan Masya Allah ya, negeri yang diberkahi. Buahnya gede-gede, sayurnya seger-seger gitu. Dijual keluar Gaza, sampai perbatasan, barangnya diturunin, masukin ke truk Israel. Oh gitu. Pada saat gak perang nih. Nah, Gitu. Pekerja dari Gaza keluar juga ada. Gitu. Tetapi pintu itu, yang 5 itu sekarang sudah ditutup. Bukan karena kejadian kemarin, sudah lama ditutup. Karena kasus-kasus seperti adanya penyerangan dan lain-lain. Ada 1 pintu yang masuk TV belum lama ini, namanya Karim Salim. Karim Salim itu juga berbatasan dengan Mesir, tetapi dia full dikuasai oleh Israel. Truk bantuan lewat situ. Jadi ada 2 pintu, Karim Salim sama Rafah nih. Truk bantuan masuk nih. Kalau Rafah dikuasai Mesir full, Karim Salim dikuasai oleh Israel full. Masuk, tetapi dihadang oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel datang ke pintu Karim Salim itu, mereka duduk-duduk di jalan supaya truk nggak bisa lewat. Gitu. Karena desakan dari politik, gitu kan, ayo dong buka pintunya supaya kemanusiaan. Ada yang lewat. Tapi sekarang ini rakyat Palestina, Israel itu nggak sudi tuh truk bantuan bisa masuk. Jadi biarkan mereka mati kelaparan. Begitu. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Iya kan, perang begitu kan. Logistiknya di-cut. Iya. Gitu kan. Gaji seperti itu. Biarkan mereka kelaparan, mati sendiri gitu sampai akhirnya nyerah. Gitu. Itu yang sedang dilakukan sekarang. Nah, diplomasi Indonesia, diplomasi negara-negara sahabat itu dalam rangka terus menekan lewat PBB gitu ke Israel, harus buka untuk manusia, harus buka untuk manusia. Kemarin ada berita tuh, Jordania Nah, itu nurunin sempat dari pesawat gitu kan, Raja Abdullahnya sendiri langsung
ikut tuh supaya apa, pesawatnya nggak ditembak. Iya. Nggak berani loh. Enggak. Iya. Ada presidennya nih ikut gitu. Itu salah satu cara. Jadi hanya dua saja opsi untuk ngirim bantuan ke Gaza itu. Satu lewat darat, lewat Rafah Mesir, satunya lewat udara. Nah sampai saat ini Bang yang di lewat darat itu masih terjadi penumpukan. Kita bicara sekarang tentang pintu Rafah. Iya. Pintu Rafah. Kebutuhan pada saat normal untuk orang Gaza itu per hari bisa sampai 1.000 truk logistik. Normal tuh maksudnya Sebelum setelah perang. sebelum perang. Oke. Jadi alur komoditas masuk itu 1.000 truk. Oke, Barang banyak ya. komoditi apapun ya. Sekarang dibatasi hanya 100. Bayangkan. Oke. 10%. Jomplang kan? Iya. Ya kan? Jomplang sekali itu. Itu pun kadang ditutup full. Gak ada bantuan sama sekali. Iya, karena eskalasi keadaan yang berubah-ubah terus. So kuat juga. Sampai terakhir kemarin ada informasi ada truk bantuan dari Indonesia yang dibom. Iya, iya. 8 orang syahid dekat laut. Mm-mm. Artinya untuk bisa masuk ke Gaza itu memang taruhannya nyawa. Sehingga supir-supir truk yang bawa bantuan itu diasuransikan. Oke. Kalau nggak punya asuransi nggak bisa lewat. Harus ada ya. syaratnya. Harus. Sama pemerintah Mesir. Kalau bicara bisnis, oh bisnis juga nih. Kan gitu ya kan. Panjang ceritanya nih. Oh bisnis asuransi juga nih. Kayak gitu. Tapi itu ada jaminan untuk keluarga pada saat nanti terjadi sesuatu dengan suami yang mengantar bantuan. Tapi ngeri juga lah kalau misalkan ya itu langsung ngontrak mati lah ya Bang. Kalau misalkan itu udah siap mati lah. Karena niatnya syahid. Jihad ya. Oke nih Kang, tadi udah dengar tentang bantuan-bantuan kita tuh sebenarnya bisa masuk atau enggak gitu ya. Nah, banyak kan masyarakat Indonesia terutama menggalang dana untuk Palestina. Mungkin juga di sini ada Kang Adit nih yang kemarin sempat bikin lagu untuk Palestina juga ya Kang ya. Nah, itu sebenarnya penyalurannya di sana tuh berjalan lancar nggak sih Kang? Atau sebenarnya bantuan-bantuan yang di Indonesia ini tuh kesetop juga nih di Mesir dan baru sebagian mungkin yang masuk atau gimana? Oke, di Mesir itu ada beberapa NGO internasional yang beroperasi. Salah satunya adalah GDD. Itu NGO Palestina yang berkantor pusat di Turki. Kebetulan kami bekerja sama dengan mereka pada saat kedatangan yang pertama. Mereka mempunyai hubungan dengan pemerintah Mesir, jadi legal, jadi ada surat izinnya untuk membuka kantor cabang di Mesir, membuka gudang, gitu kan, untuk penumpukan barang bantuan. Kemudian melakukan supply tracking dari Mesir menuju ke Gaza, sehingga banyak NGO dari seluruh negara yang bekerja sama dengan NGO tersebut. Gitu. Itu memang ada proses di Rafah di mana terjadi antrian yang cukup panjang. Ini tanda kutip bahwa memang kalau orang Indonesia bilang tergantung orang dalamnya. Iya. Oke. Iya. Modal ya. Kalau bahasanya Om Bambang Pacul tergantung Koreanya ya. Gitu. Jadi mereka punya, setiap NGO ini punya orang dalam gitu kan di perbatasan yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa masuk lebih cepat gitu kan, antriannya gimana kayak gitulah. Itu bukan isu ya, isu bisa dibilang isu, tetapi ya itu kenyataan. wajar ya, Di wajar lapangan memang jadi seperti lapangan seperti itu gitu. Bisa masuk dengan pengawalan mereka gitu kan mereka juga harus kredibel gitu. Makanya mereka mau membuka itu, kemudian negara-negara NGO dari negara-negara yang lain juga mau bekerja sama karena lihat kredibilitas itu. Semampu apa kamu bisa menyalurkan bantuan ini masuk ke Gaza? Oke. Gitu. Kemudian mereka juga punya orang-orang di dalam Gaza yang bisa melakukan program-program bantuan. Oh, di dalam Gaza tuh masih ada kayak gitu ya? Iya. Oke. Memang sengaja ditaruh situ atau memang Jadi mereka punya link juga di dalam Gaza itu untuk melakukan program makanan siap saji, program bantuan untuk kesehatan, gitu kan? Oke. Kayak gitu. Berarti bantuan ke sana memang sudah nanti ada yang ngatur juga. Iya, ada yang dilakukan langsung di dalam Gaza, pengadaannya kemudian didistribusikan di dalam Gaza, ada yang diantarkan dari Mesir ke Gaza. Oke. Seperti itu. Tinggal maunya yang mana? Itu kan NGO itu maunya yang mana? Gitu. Menarik. Oke. Itu udah sepaket ya dengan izinnya, dengan trackingnya, pengadaannya, dengan dokumentasinya.
mereka sudah buatkan. Jadi memang NGO itu udah internasional ya, udah berpengalaman sekali gitu. Oke, kemarin nih sempat viral nih di Twitter. Iya. Ada Kang Panji lagi joget-joget di depan truk gitu ya. Bukan di Twitter aja, bahkan gue sendiri lihat di TV. Oh ya, di TV juga masuk ya. Iya. Karena saking girangnya kan. Iya, itu Bantuan saking bisa bahagianya kita lihat ya, masyarakat-masyarakat bahwa bantuan ini udah mulai masuk gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya berapa banyak truk yang bisa masuk padahal mungkin kita lihat ya banyak bantuan yang belum bisa masuk. Itu tuh banyak ya sih yang bisa masuk ke sana tuh. Oke, jadi pada saat itu sebelumnya saya minta maaf. Saya minta maaf atas kelakuan saya di video itu. Itu bukan kelakuan karakter asli saya, tetapi itu sebuah lonjakan Euforia. euforia, sebuah kebahagiaan di mana kita sulit sekali untuk Bisa tembus, masuk akses bisa ya, masuk akses. Tetapi pada saat itu, pada hari itu kita melepas 38 truk kalau nggak salah bantuan dari berbagai negara melalui organisasi yang tadi saya sebut, kemudian diberangkatkan ke perbatasan Rafah. Itu sampai semua, Pak. Itu dari 3. Alhamdulillah, informasinya sampai semua, selamat semua, sampai bahkan sudah ada yang kembali truknya itu. Nah, kalau di sini kan biasanya kalau di Indonesia nih, sepengalaman kita, saya dengan Bang Gendok, biasanya kalau mereka dalam kondisi lapar, bantuan masuk itu di jalan. Nah, kalau di sana seperti apa? Ini yang perlu kita pahami bahwa keadaan di sana itu keadaan perang, di mana kesulitannya jauh berkali-kali lipat dari keadaan bencana alam, di mana di situ banyak orang dengan bebas membantu, di sana tidak bisa. Pernah dengar kemarin pada saat ada dropping dari pesawat, mereka coba ngambil terus ditembakin, 113 orang syahid di situ. Artinya apa? Mereka sudah saking sulitnya, mereka sudah saking laparnya sehingga chaos keadaan. Ya, banyak kendaraan yang baru masuk belum nyampe titik pusat yang mau dituju itu sudah selesai, barangnya sudah diambil. Saya sedih kalau mau bilang itu menjarah ya, karena saking saking mereka membutuhkan situasinya seperti itu. Harus rawat tuh, bukan jarah sebetulnya. Ya, mereka mengambil karena memang karena kebutuhannya. Tetapi ada juga yang dikawal. Itu yang saya bilang tadi, orang dalam gitu. Ada juga yang dikawal gitu kan. Saya nggak bisa bilang yang awalnya siapa gitu kan, tapi dikawal sehingga bisa sampai ke titik tujuan, ke camp yang mau dituju begitu. Nah, sempat viral ya itu video itu. Jadi kebetulan saja itu ada sebuah truk bantuan dari salah satu artis di Indonesia, ya mungkin teman-teman udah tahu. Sebenarnya saya nggak handle bantuan dari beliau gitu. Tapi ada beberapa teman di situ yang handle gitu kan, yang bareng berkegiatan dengan saya, dan saya bereforia di situ, saking senangnya memberangkatkan bantuan itu sehingga melakukan tarian khas Palestina. Oh, itu tarian khas ya? Iya, khas Palestina. Sebenarnya saya minta maaf kalau itu berlebihan gitu, saya pun tidak bermaksud untuk seperti itu. Tapi yang kita lihat sih memang kebahagiaan dari masyarakat ya dengan datangnya bantuan-bantuan yang masuk gitu kan ya. Wow, nah tadi tuh Kang Panji juga bahas ya bahwa di dalam ternyata memang masih banyak yang mengelola juga bantuan-bantuan ya. Tapi memang berarti ada area yang aman kan, Kang? Sekarang tidak ada area yang aman. Jadi mereka melakukan kegiatan di bawah teror kematian. Dan mereka siap? Ya, gitu, di bawah teror kematian. Tidak ada tempat yang aman di Gaza. Di mana sekarang Rafah, camp-campnya di Rafah yang bagian Gaza. Jadi Rafah itu terbagi dua. Ada Rafah bagian Mesir, ada Rafah bagian Gaza. Itu sudah mulai dibom. Udah mulai masuk ke sana. Teman-teman dari Mercy masih ada di sana. Mercy orang Indonesia, sepengetahuan saya itu sudah keluar. Ada Bang Hussein Gaza juga, kemudian teman-teman yang kemarin sempat berkegiatan di rumah sakit Indonesia, itu adanya di utara rumah sakit Indonesia itu. Malah lebih. Iya, di luar. Ada di utara banget ya. Rumah sakit Indonesia itu kan udah pulang duluan. Ada Bang Oni, itu udah keluar. Yang stay di sana itu orang asli pribumi. Dan ada banyak relawan internasional juga yang terjebak di situ, yang memang berkegiatan sebelum kejadian 7 Oktober. Mau nggak mau tuh ya, kalau keluar susah gitu. Mau keluar kan harus lewat pintu Mesir gitu. Mereka belum bisa. Nah, kalau untuk media sendiri Pak, aman nggak? Media menjadi salah satu target pembunuhan oleh Israel. Oh, itu target utama ya. Rompi pers pun udah nggak aman. Iya, justru rompi pers kayak nantangin.
langsung. Kalau di perang yang lain mungkin pakai Nggak rompi boleh. pers. Aman itu. Itu supaya aman, jangan ditembak. Tapi kalau pakai rompi pers di Gaza, itu sasaran tembak. Oke. Karena mereka yang menginformasikan. Itu dia. Ya. Iya. Israel ingin penderitaan di Gaza, tidak ada yang menginformasikan. Makanya media podcast Mahafa ini benar-benar luar biasa yang masih mau menyuarakan penderitaan rakyat Jadi Gaza. nyambung. Pas Hesti tadi bilang Kang Adit juga bikin lagu tentang Palestina. Itu bagian dari saya yang bisa lakukan untuk Sebagai seniman. sebagai seni. Dari sisi seni itu memang kita menyuarakan juga kegelisahan teman-teman musisi untuk kita bikin satu karya yang nanti hasilnya secara digital itu bisa kita rupiahkan untuk nanti kita donasikan. Nah, sempat kemarin kita juga buat potongan-potongan video dari perang-perang itu menggunakan backsound dari lagu yang sekarang sudah ada digital. Tapi itu take down. Itu di take down. Jadi kita di platform TikTok itu take down. Oh gitu. Makanya itu lagu Palestina sampai sekarang itu kita nggak bisa bikin video klipnya. Iya. Karena nggak ada yang mau rilis videonya. Kalau kita pakai kondisi peperangan yang ada di sana. Itu luar biasa. Sampai segitunya. Sosial medianya pun juga Iya. dibatasi. Perang di sosial media itu sangat terasa. Kemarin di awal-awal, kira-kira di sekitar bulan yang lalu, itu menang. Karena pihak yang ingin menyuarakan tentang genosida itu menang. Palestina. Tapi sekarang cenderung menurun. Ya. Makanya ini peran media sangat penting sekali untuk tetap membicarakan tentang Palestina, tentang Gaza. Itu harus ada, harus selalu jadi trending topik tuh di medsos. Karena itu berpengaruh secara ekonomi. Iya. Mereka yang mendukung perusahaan-perusahaannya Israel, produk-produk Israel dengan boikotnya kita, itu sangat berpengaruh sekali tuh. Banyak kan produk-produk yang sudah disampaikan ini harus diboikot, itu pengaruhnya besar terhadap ekonomi mereka. Karena duitnya dari situ. Iya, operasionalnya juga. Bahkan orang Amerika sendiri udah nggak mau pajaknya dipakai untuk bantu perang di Israel, karena pajak itu nanti dipakai buat peluru, buat senjata. Oke. Kayak gitu. Jadi jangan sepelekan tuh. Orang Islam di Indonesia harus punya malu sedikit tuh untuk bisa membeli produk-produknya Israel. Bahkan ini mau Ramadan nih, produk Israel tuh banyak kurma. Kurma. Mereka sampai repacking, Oh, diganti diganti. kemasan. Iya, Supaya itu tetap laku. supaya orang Islam mau beli. Karena kita sudah memang udah Karena labeling ya. udah dikasih tahu nih, ini merek ini, merek ini, merek ini, merek Dari ini buatan Israel. Israel. Repacking dia, Bikin merek baru. bikin merek baru. Sampai Kayak gitu, segitunya. sampai segitunya. Itu apa? Karena artinya berpengaruh ekonomi itu. Orang-orang Yaman, Houthi, saya nggak ikut campur masalah politiknya ya. Mereka sabotase kapal-kapal yang mau keterusan Suez, disabotase supaya nggak bisa situ, muter dia jadi ke Afrika. Itu kosnya kan luar biasa jauh, besar sekali. Ya. Di Itu operasional jadi tinggi itu pengaruhnya, tinggi sampai dikawal sama Amerika kan, Iya. kapal-kapal dagang itu pengaruhnya tinggi. Gitu. Jadi jangan sepelekan itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk sedang kita di Gaza Palestina? Pemerintah kita udah mendukung. Kecuali pemerintah kita nggak dukung. Pemerintah kita dukung, boykot. Kita nggak bisa bantu dengan tenaga, nggak bisa bantu dengan harta kita. Paling nggak kita nggak beli produk Israel. Kita nggak beli produk yang terafiliasi dengan Israel, di mana hasil keuntungan itu digunakan untuk membeli senjata, membeli amunisi, membeli logistik untuk memerangi saudara-saudara kita di Gaza. Itu. Jadi malu lah masuk ke McDonald, KFC, Iya, ke iya, Starbucks itu. Harusnya punya malu. Saya makanya percaya. Orang Indonesia apa? Indonesia asli itu. Mantap. Pengalaman Itu luar es. biasa, Bang. Oh. Tapi sebenarnya kita pengen tahu sih bantuan apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan mungkin ya. Ya. Oke, sekarang urgentnya adalah makanan. Oke. Karena mereka lapar tadi ya. Betul. Walaupun bantuan yang lain masih dibutuhkan. Tahu nggak, di sana lagi musim dingin, hujan, mereka nggak ada tempat berteduh, perut kosong. Bayangkan, dalam keadaan ketakutan. Tiris, cek orang Sunda mah. Perut kosong, Lapar ongko. lapar, perut kosong, baju basah, nggak ada jaket, nggak ada tenda, nggak ada tempat berteduh, dengan ancaman kematian. Tidak ada listrik,
tidak ada penghangat, Apalagi sampai itu makanan untuk ternak, Dimakan. untuk ayam, dedek. Untuk Terus ayam, lihat beritanya untuk gitu ya, kambing, dedek. Iya. Iya, iya, iya. Murah. Itu mereka buat roti pakai air, kemudian dibakar, makan. Saking nggak deh. Saking nggak ada makanannya. Jadi Iya. tidak ada kalimat yang bisa mendeskripsikan yang cukup untuk penderitaan mereka. Kita nggak ada apa-apanya. Iya, benar. Penderitaan yang semenderita-menderitanya kita itu nggak ada apa-apanya dengan penderitaan yang apalagi sudah sekarang udah mau masuk bulan Ramadan. apalagi Mas. Makanya insya Allah besok saya kembali ke sana dari perhimpunan Al-Irsyad. Doakan supaya saya bisa membuat program-program yang tepat sasaran ke mereka, Amin. Lancar. dirasakan langsung olehnya. Oke, oke. Berarti kalau misalkan teman-teman nih mau ikut bantu, mungkin bisa Saya ya? Kak? secara umum akan bilang, bantulah sebisanya dengan doa selemah-lemahnya seorang muslim, selemah-lemahnya iman dengan doa. Iya. Tapi jangan sepelekan kekuatan doa. Kalau punya harta, bantulah dengan harta. Kemana? Terserah. Ke lembaga-lembaga yang ente percaya. Terserah. Kecuali ente japri ke saya. Kemana bang? Iya. Baru saya jawab kemananya. Tapi kalau Oke. secara umum, silakan. Misalnya nih teman-teman dari Mahatma Media nih bang, ingin donasi nih, misalnya malu ya bang, ini kemana kira-kira bang? Nanti saya kasih. Di situ ada perhimpunan Al-Irsyad donasinya. Pengumpulannya di situ. Jangan ke Mungkin nanti saya. di Jangan ke saya pribadi. deskripsi podcast Ya. ini mungkin nanti bisa Oke, insya dicantum. Allah. Jangan ke rekening saya pribadi, tetapi ke rekening yayasan. Itu lebih aman. Insya Allah bang. Gitu. Mantap, luar biasa. Yang bisa doa-doa, yang bisa di media suarakan terus tentang Palestina, jangan berhenti. Seniman silakan berkreasi. Oke. 30 hari di perbatasan Gaza berarti akan melakukan apa aja nih kan? Oke, besok Programnya rencananya ya mau kan? ngapain? Iya. Ada dua program. Pada tanggal 12 Maret saya ada meeting dengan Badan Perwakilan Pemerintah Mesir, namanya Egyptian Red Crescent, Palang Merahnya Mesir, Oke. atau Bulan Sabit Merah Mesir. Iya. Kalau di Indonesia itu. Dia diberikan wewenang untuk membuat dapur umum di Al-Arish. Dapur umum yang akan membuat makanan cepat saji, kemudian dikirim ke perbatasan Rafah yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh untuk camp-camp pengungsi di sana. Baik, Sahur ya. Ya. Sahur. ya, anggap saja untuk buka puasa dan untuk sahur. Selama bulan Nah, kami akan melakukan MOU Perhimpunan Al-Irsyad dengan Egyptian Red Crescent tadi untuk mensupport logistik. Oke. Tepung gandum, beras, kita support. Satu itu. Mm-mm. Kedua, kita akan tetap melakukan program di dalam Gaza bersama GDD untuk program roti hangat. Jadi GDD ini punya mesin bikin roti nih, secara otomatis di dalam, gitu kan. Mereka menginformasikan, Pak Panji, ini kami udah bisa bikin roti, gitu kan. Dikasih tahu videonya. Ada yang manual, ada yang pakai mesin. Nah, bikin roti dia kan kalau manual kayak penggorengan dibalikin gitu ya. Emang tampaknya. Nah, dipanasin terus dia tinggal taruh gitu Ya. jadi itu. Jadi masaknya Dibalik. bukan di, kalau kita kan di wajannya tuh. Ya, kalau dia terbalik ya, Kalau dia dibalik. yang cemongnya. Iya, betul. kayak bikin roti cane lah ya. Nah, gitu. Dan memang makanan pokok mereka roti. Gitu. Ada yang pakai mesin, otomatis tinggal masukin adonan, udah Ke- dilempeng gitu, Iya. keluar udah jadi tuh. Iya. Udah ada apa. Itu kita mau support itu full 1 bulan Ramadan. Oke. Satu harinya kita buat 500 paket. Satu paketnya 10 pieces untuk satu keluarga. Jadi Oke. 500 keluarga itu setiap hari kita support full selama Ramadan. Masya Allah. Selama Ramadan. Full selama Ramadan. Paling tidak kita memastikan dia buka puasa ada yang dimakan. Paling enggak cuma walaupun hanya roti, tetapi beda dengan kita. Kalau kita belum ketemu nasi, belum makan nih. Tapi mereka roti itu menjadi bahan makanan pokok. Roti itu entah pakai minyak zaitun aja, Sudah cukup itu. cukup. Kalau ada tomat udah bagus banget. Tomat, irisan tomat itu udah mewah banget buat mereka sekarang. Kalau saat ini sulitnya ya kan. Iya. Ketimbang dia makan dedek, rumput liar dicabutin, akar dipotongin, direbus. Masya Allah, nggak terbayang kesulitan mereka. Kita masih bisa makan 2 kali sehari lah minimal di Indonesia ya. Ada yang 3 kali, gitu kan. Mereka bisa ketemu makan sekali aja sepotong roti itu udah luar biasa.
Makanya ada pengungsi yang dari Gaza masuk ke selatan dikasih roti. Itu doanya panjang benar. Dapat selembar roti, itu doanya panjang benar. Artinya sebuah roti itu luar biasa artinya bagi mereka. Makanya program yang paling tepat adalah menyediakan makanan pokok yang mereka bisa nikmati. Roti hangat, fresh from the oven, langsung dibagi. Luar biasa. Jadi ternyata kita punya sahabat, kita punya abang yang punya misi kemanusiaan dan koneksinya sudah cukup luar biasa. Lintas internasional. Jadi ini juga nambah wawasan buat kita, nambah ilmu juga buat kita. Luar biasa untuk podcast hari ini. Alhamdulillah. Jujur gue dari awal tuh Udah merinding gitu. iya, saking gimana ngebayanginnya gitu kan. Ini aja baru denger cerita. Saya mau kasih tahu sebuah kisah. Nyaksikan Kisah langsung. nyata. Karena kalian orang media nih, saya mau kasih kisah tentang seorang wartawan di sana ya. Dia wartawan senior. Dia sering dipakai tuh sama Al Jazeera. Iya. Sering pakai. Tapi orang Indonesia. Bukan. Oh bukan. Liputannya sering pakai Mesir. Orang Mesir, orang Gaza. Orang Gaza. Oke. Dia kehilangan seluruh keluarganya. Pada saat liputan, dia dibisikin. Anaknya, Meninggal. ibunya, bapaknya meninggal. Kena bom, rumahnya dibom. Itu memang disasar. Supaya dia tunduk dan tidak meliput lagi. Tetapi apa dia bilang? Semua ini atas kehendak Allah. Ya. Saya tidak bersedih karena kehilangan. Tetapi saya akan menyusul mereka ke surga. Karena mereka sudah syahid. Saya akan tetap menyuarakan. Tetapi ada juga teman wartawan yang lain yang lebih muda. Dia sampai nyerah memberitakan tentang Gaza. Karena saking sudah sulitnya keadaan di sana. Karena dia saking merasa putus asanya terhadap warga dunia. Di mana warga dunia? Kami udah mati-matian memberitakan tentang Gaza, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saking begitu. Sehingga saya memutuskan berhenti memberitakan. Saya akan kembali ke keluarga saya. Kalau udah nggak kuat lagi. Karena dia udah putus asa. Kita percuma kita syuting live gitu kan, ya, langsung bertaruh nyawa. Tetapi kalian hanya diam. Nah, masyarakat di Amerika, di Jerman, di Prancis, di mana-mana terjadi kan demonstrasi besar-besaran. Di mana mereka juga masih punya hati nurani. Iya. Gitu. Mereka punya hati nurani. Walaupun Afrika ya. mungkin mereka bukan seorang Muslim. Gitu. Artinya ini bukan masalah agama nih. Kemanusiaan mereka. Kalau mau tahu di tepi barat itu ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi. Sebelum perang ini mereka hidup damai, rukun. Di bawah Ottoman, Khalifah Ottoman. Rukun tiga-tiganya ini. Bahkan pemegang kunci gereja di tepi barat, ada gerejanya tempat lahirnya Yesus. Itu yang megang orang Islam. Saking amanahnya gitu loh. Gak ada masalah. Tetapi ada muncul Zionis, suatu sistem politik Zionisme itu yang mencoba untuk merebut tanah itu, karena mereka di mana-mana nggak diterima tuh saat perang dunia kedua, dibantai sama Hitler tuh, ya nggak diterima di mana-mana. Kumpulisi itu mencoba menguasai. Oh, kalau mau belajar sejarah dari zaman Nabi Sulaiman seru tuh, ya kan? Gimana sejarahnya tanah Palestina itu salah satu yang disebut dengan Syam. Ya, Palestina, Jordan, gitu tanah kan, Mesir, itu tanah Syam. Di mana di situ nanti kalau dari sisi agama Islam nih, itu konflik Palestina Israel sampai akhir zaman akan tetap ada. Siapa nanti? Hingga turunnya Imam Mahdi yang menjadi pemimpin, yang menyatukan umat Islam. Nabi Isa turun di situ, Imam Mahdi. Makanya, kenapa konflik ini masih ada? Bagi umat Islam diimani sebagai ini sebuah ujian bagi orang-orang yang beriman. Apa sikap kita terhadap mereka? Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Sengaja sama Allah tuh. Kalau Allah mau itu selesai konfliknya. Tapi ini sebagai ujian buat kita sampai akhir zaman. Itu yang akan jadi pertanyaan. Siap-siap jawabannya kalau ditanya sudah apa yang sudah kamu lakukan? Sudah kamu biasa. Ibeng bisa jawab. Saya udah lakuin podcast, bantu. Saya biayain gitu kan, alat-alatnya saya siapin. Nanti ini udah aja. Gitu. Selain podcast, cuma nanti ditanya, kamu segitu doang kemampuannya gitu.
update lah paling itu bantu. Oke, kita di penghujung podcast nih. Terakhir mungkin harapan. Singkat saja Bang, harapan kita warga Indonesia atau menurut Abang pribadi. Saya menyerukan kepada rakyat Indonesia tidak terbatas oleh agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ini soal kemanusiaan. Kita bicara sebagai kemanusiaan aja nih. Ini kemanusiaan. Di ajaran agama manapun tidak boleh itu ada pembunuhan, zolim, penjajahan dan lain-lain. Ini soal kemanusiaan. Ini genosida, ini pembantaian yang terskema. Gitu, direncanakan matang. Kita harus support. Paling enggak nggak nyinyir. Paling enggak bisa bantu tapi jangan nyinyir. Gitu. Terhadap saudara-saudara kita, relawan-relawan yang bantu ke sana. Nggak bisa bantu paling enggak nyinyir. Doakan, support. Doa, yang paling penting doa. Sekarang tanya ke diri masing-masing pada saat sholat, doain mereka nggak? Ada nggak doa kita di situ sering? Atau sholat nggak kita? Gitu. Ada nggak doa kita? Jangan-jangan nggak ada. Coba tanyakan ke diri kita masing-masing. Pada Anda semua kaum muslimin. Juga dari negara di tepi barat itu ada saudara-saudara Nasrani yang hidupnya berdampingan dengan orang muslim damai. Ada juga kaum Yahudi ortodok tuh, yang juga membela karena mereka menganggap ini masalah Zionisme nih, perpolitikan. Kan di dalam Israel sendiri terjadi demo besar-besaran untuk menentang ini. Tetapi yang lebih besar, yang lebih dominan, yang mereka yang mau menjajah. Jadi harapannya tetap suarakan tentang apa yang terjadi di Gaza dan Palestina secara umum lewat medsos kalian, lewat lisan kalian, suarakan. Jangan terpengaruh oleh isu-isu atau ya itu kan sisi negatifnya dari medsos. Ada banyak berita yang benar, tapi ada banyak juga berita yang tidak benar. Jadi kita nggak usah ngomongin soal politik deh. Itu kita nggak tahu banyak di situ. Iya. Gitu kan? Kita bicara tentang kemanusiaannya saja. Bagaimana caranya kita membantu? Tetap. Satu, boykot jalankan terus. Paling tidak pada saat mau melangkah ke situ malu deh, gitu. Nggak bisa bantu, paling nggak jangan malah bantuin. Malah bantuinnya salah lagi, bantuin yang pihak yang melakukan genosida, gitu. Oke, kayak gitu. Emangnya nggak makan di situ nggak bisa makan merek lain? Kan Bisa. tetap celera. Dan kopi lebih enak di warung kopi, nggak perlu ke Starbucks. Di warung Citong tuh tidak? Iya, warung Citong tuh kan halal, itu duitnya nggak bakal ke Israel kan? Kejauhan soalnya. Wah, nyampe. Oke Bang, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Semoga perjalanan besok dilancarkan, diselamatkan sampai kembali pulang lagi ke tanah air. Amin. Salam hormat dan salam cinta kami untuk keluarga Insyaallah. saudara kita yang ada di jalur Gaza. Sehat-sehat Bang. Siap, terima kasih banyak. Insyaallah. Oke, podcast Mahatma Media Indonesia saat ini kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih untuk Bang Panji, sehat selalu. Kang Rio, Siap, makasih Bud. Luar biasa. Bersama Mas Hasan keren-keren ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara podcast Mahatma Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.